Negara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti, menjadikan Indonesia sebagai negara yang maritim. Namun di balik keindahan pulau yang dihiasi oleh flora dan fauna, Indonesia juga dikenal sebagai negara yang masyarakatnya majemuk. Hal ini tidak terlepas oleh penduduk yang mendiami pulau tersebut memiliki ragam suku bangsa, budaya, agama, adat istiadat, serta keragaman lainnya. Ditinjau dari beberapa aspek, secara keseluruhan, pulau di Indonesia berjumlah 17.508 pulau, 1.340 suku, serta lebih dari 720 bahasa. Sebagai salah satu provinsi di Indonesia saat ini, Aceh turut mengambil peranan penting baik di awal kemerdekaan Indonesia hingga sekarang, bahkan beberapa abad silam sebelum bergabung dalam NKRI. Pasalnya, pada masa kejayaan Sultan Iskandar Muda, daerah kekuasaan Aceh mencapai puncaknya dengan berhasil memperluas kekuasaan hingga sebagian besar Sumatera, Semenanjung Malaya, dan beberapa wilayah di Pulau Jawa. Pada masa itu, Aceh menjadi salah satu kerajaan maritim terbesar di dunia. Wilayah kekuasaannya melibatkan pelabuhan perdagangan di jalur rempah hingga pada tahap internasional yang menghantarkan Aceh bisa memainkan peran penting dalam hubungan diplomatik di berbagai negara, seperti Kesultanan Utsmaniyah Turki, Persia, India, Dinasti Ming, Belanda, dan Portugis. Pada masa ini juga, Aceh dijuluki Negeri Serambi Mekah. Hal ini bukan hanya berdasarkan pada posisi geografis Aceh sebagai pintu gerbang haji, namun juga merujuk pada peran penting Aceh sebagai pusat pendidikan dan pengembangan serta penyebaran ilmu pengetahuan Islam. Hindia Belanda atau kini dikenal dengan nama Indonesia mengalami masa penjajahan selama hampir 3,5 abad oleh berbagai negara Eropa dan Jepang. Namun, berbeda dengan Aceh yang pada masa itu masih memiliki kedaulatan sendiri, yakni sebelum akhirnya memutuskan untuk bergabung bersama Indonesia. Jika dihitung dari agresi Belanda di Aceh pada tahun 1873 hingga akhir perang pada tahun 1904, dapat dikatakan bahwa Aceh mengalami penjajahan Belanda selama sekitar 31 tahun. Meskipun konflik bersenjata berakhir pada tahun 1904, Aceh tetap menjadi bagian dari Hindia Belanda sampai pada kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Jadi, jika kita mengukur periode penjajahan secara kumulatif dari awal agresi Belanda hingga kemerdekaan Indonesia, Aceh mengalami masa penjajahan Belanda selama lebih kurang 70 tahun, termasuk periode perang dan masa pasca perang di bawah administrasi Hindia Belanda. Rakyat Aceh melalui Gerakan Rakyat Aceh menyumbangkan dana untuk pembelian pesawat tempur pertama Indonesia yang diberi nama RI-001 Salawah. Pesawat tersebut kemudian menjadi bagian dari TNI Angkatan Udara dan digunakan dalam pertempuran untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, rakyat Aceh juga memberikan sumbangan berupa emas untuk dipasang di puncak Monumen Nasional sebagai wujud semangat solidaritas dukungan dari berbagai daerah di Indonesia terhadap pembangunan nasional dan memperingati perjuangan kemerdekaan. Setelah melalui perjalanan panjang sejarah Aceh dan Indonesia, inilah Aceh di masa kini. Walaupun Aceh merupakan bagian dari Indonesia, namun Aceh adalah salah satu provinsi yang memiliki otonomi daerah serta menerima dana otonomi khusus (Otsus). Status otonomi khusus Aceh diatur melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001. Aceh sebagai provinsi yang memiliki sejumlah karakteristik dan potensi yang dianggap sebagai keberuntungan bagi negara. Salah satunya dikarenakan Aceh kaya akan sumber daya alam, termasuk minyak dan gas alam.
Hal ini tentu dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi Indonesia dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara. Tanah yang memukau di ujung barat Sumatera tersebut memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang unik. Warisan budaya ini memberikan kontribusi signifikan terhadap kekayaan budaya Indonesia secara keseluruhan dan menjadi identitas serta kebanggaan bagi masyarakatnya, bahkan diakui oleh dunia, seperti tari tradisional Saman yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada 24 November 2011. Naskah Hikayat Aceh juga secara resmi ditetapkan sebagai Memory of the World atau warisan dunia oleh Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB UNESCO 18 Mei 2023. Assalamualaikum warahmatullah jaradu abla atuh jemalah sambut salam don rakan metua lelaki meah ngan tegur sapa. Alhamdulillah puja ke Tuhan yang pejut alam langit ngan dunia, termasuk laut atuh janjungan Nabi Muhammad Sayyidil Anbiya. Tamam sabda Nabi Muhammad narit mangatat dengohi abang tamang syuruga barang gaso nyang najino gejak meperang sotem meperang sabilillah syuruga indah nyang tat manyang termasuk oleh urangnya sabda janjungan ulun julang. Terlepas dari warisan yang diakui baik secara nasional maupun di dunia internasional, keberagaman bahasa atau logat juga merupakan warisan budaya yang menjadi aspek penting sebagai wujud identitas suatu wilayah di Aceh dalam menampilkan ciri khasnya. Dilansir dari kebudayaan.kemendikbud.go.id, Aceh terdiri dari 23 kabupaten, 13 suku, dan 11 bahasa daerah. Setiap wilayah memiliki ciri khasnya sendiri, dari logat Aceh Utara yang kental dengan kelembutan hingga logat Aceh Selatan yang syarat dengan keanggunan. Logat-logat ini menciptakan nuansa keberagaman yang memperkaya komunikasi sehari-hari dan menceritakan kisah tentang setiap sudut Aceh. Nyai kamu kampung cuma napah mati bacu tengah mau kerja hana pakai intri ote hananya ote aja kena udah pakai. Berbicara tentang warisan budaya Aceh, tidak lengkap rasanya jika tidak dibarengi dengan rumah Aceh, yakni rumah tradisional yang mencerminkan kearifan lokal dalam memanfaatkan alam dan lingkungan sekitar. Dengan atap yang menjulang tinggi dan dinding yang terbuat dari bahan-bahan alami, rumah Aceh memberikan kesan sejuk di tengah iklim tropis. Gelar nama Cud atau Teku, rekan-rekan pasti sudah tidak asing lagi dengan sapaan ini, dan barangkali sering dijumpai. Ya, sapaan gelar Cud dan Teku bukan sekedar sebutan, melainkan tradisi yang memuat makna dan kedudukan yang diperuntukkan pada sapaan kehormatan bagi keturunan bangsawan asal Aceh kala itu. Masjid Raya Baitur Rahman di Banda Aceh
memiliki signifikansi budaya dan sejarah yang besar. Masjid ini dianggap sebagai salah satu simbol keagamaan dan kebanggaan bagi masyarakat Aceh. Dibangun pada abad ke-17 oleh Sultan Iskandar Muda, masjid ini telah mengalami beberapa kali renovasi dan pemugaran selama berabad-abad. Selain itu, masjid ini juga menjadi saksi bisu kedahsyatan tsunami yang melanda Aceh pada 2004 silam. Dalam perjalanan singkat ini, kita telah melibatkan diri pada kekayaan warisan budaya Aceh, mulai dari logat bahasa yang khas hingga peran penting Aceh dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Setiap aspek mencerminkan keberagaman dan keindahan yang membuat Aceh menjadi pusat perhatian. Mari kenali sejarah agar tak salah melangkah. Terima kasih telah menyertai kami dalam penjelajahan ini. Sampai jumpa pada perjalanan budaya berikutnya. Saya Nur Sapinatuddin dan kru yang bertugas pamit undur diri.